Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Abdul Mujib dengan NIM 24210107. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang aspek bagaimana arah kesejahteraan P3K per waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana arah kesejahteraan P3K per waktu. Kebijakan P3K per waktu ini memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN. Melalui penataan sistem kepegawaian yang terstruktur, kebijakan ini memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai hubungan kerja dan masa depan karirnya. Meskipun demikian, kesejahteraan P3K paruh waktu ini masih menjadi perhatian karena terdapat perbedaan hak dan penghasilan dibandingkan dengan P3K paruh waktu atau pegawai MBG gitu ya. Oleh karena itu, arah kebijakan di depan perlu difokuskan pada pemberian penghasilan yang layak, perlindungan sosial, kesempatan pengembangan kompetensi, serta adanya mekanisme yang jelas untuk beralih menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan instansi dan kinerja pegawai. Kemudian daripada itu, saya di sini uh, ada aspek landasan filosofis pendidikan, di mana dalam landasan filosofis pendidikan ini, isu kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berpijak pada pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sedangkan guru merupakan aktor utama yang dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kesejahteraan guru bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat profesi pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, guru berperan sebagai ingarsa sung talada, yang artinya di depan memberi teladan, ing madia mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Yang artinya peran tersebut hanya dapat dijalankan secara optimal apabila guru memperoleh kesejahteraan yang layak. Guru yang sejahtera akan lebih fokus menjalankan tugas mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik. Kemudian ada landasan filosofis dalam tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini eh, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, di sini pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kualitas guru. Oleh karena itu, kesejahteraan guru P3K paruh waktu yaitu merupakan investasi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, gitu ya. Selain daripada landasan filosofis dan tujuan pendidikan nasional, saya juga mengambil dari perspektif humanisme pendidikan gitu. Di mana filsafat humanisme memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat gitu dan martabat yang harus dihargai. Guru sebagai
tenaga profesional berhak memperoleh penghargaan atas pekerjaannya gitu. Jadi jangan sampai tidak menghargai pekerjaan seorang guru dan kita melupakan jasa beliau gitu ya. Yang kedua yaitu rasa aman dan bekerja, yang ketiga kesempatan mengembangkan kompetensi, dan yang keempat yaitu kesejahteraan yang mendukung yaitu profesionalisme. Jadi ketika guru bekerja dengan profesionalisme tapi gaji yang diberikan kepada guru yaitu sangat-sangat tidak profesionalisme gitu. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, guru dapat lebih maksimal dalam membimbing peserta didik gitu ya. Terus yang kelima yaitu selain daripada perspektif humanisme pendidikan, ada juga perspektif profesionalisme guru gitu ya. Dalam perspektif profesionalisme guru, guru merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dan membangun sumber daya manusia. Secara filosofis, profesionalisme harus diimbangi dengan penghargaan yang layak. Nah, itu tadi yang kita bahas yaitu guru harus diberikan penghargaan yang layak seperti gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka gitu ya. Kesejahteraan guru P3K ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap dedikasi dan kompetensi mereka sehingga tercipta motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada landasan psikologis. Dalam landasan psikologis ini menjelaskan bahwa kondisi mental dan motivasi guru sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan yang mereka terima. Guru P3K pada waktu yang memiliki penghasilan layak dan kepastian kerja akan merasa lebih tenang sehingga dapat mengajar dengan lebih baik. Guru yang mendapatkan haknya, dia akan mengajar dengan lebih baik, dengan profesionalisme dan merasa perasaan mereka dengan rasa aman gitu ya, tidak bimbang dengan pikiran-pikiran yang lain gitu. Kemudian motivasi kerja, kesejahteraan yang baik seperti gaji yang layak dan penghargaan atas kinerja akan membuat guru lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Mereka cenderung akan lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Beda lagi ketika seseorang bekerja dengan profesionalisme dan diabaikan oleh instansi terkait dalam kebutuhan mereka gitu ya. Cenderung mereka akan bekerja dengan tidak profesionalisme. Karena apa? Karena dengan gaji yang mereka terima itu tidak seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian analisis sosiologis. Dalam analisis sosiologis ini ada peran guru dalam masyarakat, di mana guru merupakan sosok yang berperan dalam mendidik dan menjadi teladan. Apabila kesejahteraan guru meningkat, mereka dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus ada dampak terhadap pendidikan. Dampaknya apa? Guru yang merasa sejahtera akan lebih fokus untuk mengajar, menyiapkan materi, dan memberikan perhatian lebih kepada peserta didik. Hal ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi guru hanya berfokus pada me, apa, membuat peserta didik menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih pintar. Karena apa? Karena mereka fokus terhadap peserta didik. Kalau mereka diberi kebijakan yang profesionalisme dengan pekerjaan mereka gitu. Jadi mereka tidak akan memikirkan hal apa saja yang mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Nah, harapan dari semua ini yaitu dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi P3K Perwaktu diharapkan ya
Guru merasa lebih dihargai, semangat dan motivasi mengajar lebih meningkat, kualitas pembelajaran menjadi lebih baik, masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Kemudian ada landasan yuridis, di mana dalam landasan yuridis ini terdapat dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 yang berbunyi, negara menjamin hak setiap warga negara yang memperoleh pendidikan dan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkannya diperlukan tenaga pendidik yang profesional dan sejahtera. Nah, dalam undang-undang ini diperlukan tenaga pendidik yang profesional dan sejahtera. Mau profesional bagaimana kalau hak mereka dibiarkan dan diabaikan oleh pemerintah setempat gitu. Mau sejahtera bagaimana kalau mereka diabaikan dengan semua aturan-aturan yang ada dalam negara ini gitu ya. Oleh karena itu, kesejahteraan P3K paruh waktu merupakan bagian dari pelaksanaan hak tenaga pendidik yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum memberikan kepastian bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kesejahteraan P3K paruh waktu merupakan bagian dari pelaksanaan hak tenaga pendidik yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum memberikan kepastian bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan yang relevan, di mana pengelolaan pendidikan yang relevan berarti seluruh kebijakan dan pengelolaan tenaga pendidik harus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Dalam konteks kesejahteraan P3K paruh waktu, pengelolaan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah guru, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan agar guru dapat bekerja secara profesional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kumaha ya. Hidup.